Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan coaching di ruang kolaborasi modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Helen Keller pernah mengatakan, hanya sedikit pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian. Namun bersama-sama kita bisa kerjakan banyak hal. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, saya sendiri yaitu Suyatin, S, PD dari SD Negeri 8 Atu Lintang dan Ibu Ana Yusmawati, S, PD dari SMP Negeri 2 Takengon. Kami didampingi oleh Bapak Anwar sebagai fasilitator dan Ibu Linda Trisnawati sebagai pengajar praktik. Berikut adalah praktek yang kami lakukan di ruang kolaborasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ana, bagaimana kabarnya? Sehat semua kan Bu? Alhamdulillah Pak Syatin, kabar sehat juga nih. Alhamdulillah, saya ikut senang nih mendengarnya. Tapi BTW saya amati Ibu dari tadi kok kelihatannya kurang bersemangat. Tidak seperti biasanya nih. Permisi, kalau boleh tahu, kira-kira apa sih masalah Ibu ini? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mengutarakannya. Kira-kira Bapak ada waktu nggak? Mohon maaf loh jika seandainya saya mengganggu waktu Bapak. Insya Allah ada kok Bu. Dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu saya kok. Ya Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Pak. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya merasa tidak nyaman. Kepikiran saya jadi nggak tenang Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Bu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap mendapatkan ketenangan Pak setelah bercerita keluh kesah saya ke Bapak. Baik. Kira-kira apa masih ada hal yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Saya berharap saya mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Pak. Iya, semoga ya kita bisa mendapatkan solusi permecahannya, Bu. Jadi permasalahan seperti apa, Bu? Silahkan, boleh diceritakan. Gini Pak Suyatin, beberapa hari yang lalu saya melakukan supervisi oleh pengawas di kelas. Waktu supervisi saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oh, masalah itu saya ingat itu. BTW bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak seberapa serius sih Pak. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya yang seperti apa Bu ya? Itu Pak, pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran saya. Permisi nih Bu Ana. Apakah proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu Bu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar, beliau tidak melihat saya memakai buku teks, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Ana terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya jujur, Pak, menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber ya dari perpustakaan. Jadi saya juga mengacu kepada kurikulum. Tapi ketika saya sampaikan, beliau agak kurang berkenan seperti itu, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Permisi lagi nih. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ini. Selama ini nih, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar, Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya kan sebenarnya sudah menggunakan sumber belajar. Ya, saya mengambil buku dari perpustakaan, kemudian saya menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Lantas, mengapa Bu Ana tidak menggunakan buku teks?
Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup, Pak. Kemudian, ya anak-anak murid juga merasa termotivasi dan sejauh ini saya masih tetap mengacu kepada kurikulum, Pak. Sebenarnya kalau menurut saya itu sudah bagus sih, Bu. Tapi kemudian ini soal outputnya gimana? Menurut Ibu, bagaimana hasilnya saat Bu Ana mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui nih, bahwa karakter dan profil belajar para murid kita ini tentunya beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda, Bu. Oh iya ya Pak ya, kenapa saya tidak terpikir? Dan selama ini menurut saya masih ya ada beberapa siswa yang hasil belajarnya ya memang masih kurang maksimal, Pak. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu, supaya Ibu Ana menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya, Pak ya. Ya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Ya, terima kasih ya Pak ya. Terus terang saya merasa nyaman, Pak. Akan tetapi ada sedikit masalah lagi, Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa agak sedikit resah dan kepikiran terus. Ya, sampai istilahnya di rumah jadi juga nggak tenang, nggak fokus kerja gitu, Pak. Permisi nih. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa sedikit resah selama ini? Ini Pak, sebenarnya jujur sebetulnya saya tidak nyaman karena Bapak Kepala Sekolah juga mengetahui karena pengawas menyampaikan kepada beliau. Jadi saya takut nanti masalahnya jadi semakin melebar di kemudian hari seperti itu, Pak. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Ana merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bu Ana tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika Pak Pengawas memperingatkan Ibu, Bu Ana memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Apakah seperti itu, Bu? Iya Pak, kira-kira saya dipanggil Pak ya? Apa ditegur ya Pak, mungkin sama kepala sekolah ya Pak? Kalau menurut saya sih, untuk masalah ini Bu Ana bisa merefleksikan aja, mempersiapkan diri. Jika nantinya misalnya ini Bu Ana dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu Ana sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Ana dalam mengajar kembali. Ya, mudah-mudahan saja ya Pak ya. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Ya Pak, ini saya berniat menemui kepala sekolah dulu. Saya akan membicarakan, mungkin beliau juga akan memberi solusi ya Pak ya kepada saya. Nah ya, itu sebuah rencana yang sangat bagus Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain itu? Ya, mungkin setelah saya menemui kepala sekolah, saya juga akan berencana menemui ke pengawas Pak, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau mungkin terkait proses pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin kedepannya saya akan menggunakan buku teks dan juga meminta saran pengawas Pak mengenai bagaimana proses pembelajaran yang lebih baik seperti itu Pak. Terus bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya, setelah masalah ini selesai, saya akan memulai pembelajaran dengan menggunakan buku teks Pak. Salah satu sumber belajar saya untuk mengajar, dan mengenai sumber-sumber belajar lainnya juga saya gunakan Pak, karena menurut saya itu juga tidak masalah kalau saya terapkan dan siswa saya juga merasa nyaman. Dan demikian juga Pak, saya juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik saya Pak. Wah, super sekali itu Bu, luar biasa. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu tadi itu. Wah, alhamdulillah Pak, syukur. Saya sudah merasa lega sekarang, karena jujur takut salah-salah dan mengambil langkah penyelesaian permasalahan ini, apalagi berurusan dengan atasan kan Pak. Takutnya nanti tambah parah seperti itu Pak.
Ya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Ana sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Bu Ana rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada batasan deadline waktunya begitu? Iyalah, baik Pak. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Mungkin tatap muka dalam proses pembelajaran saya akan mengacu kepada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Pak. Secepatnya saya akan menghadap ke kepala sekolah dan insya Allah lusa saya juga akan menghadap pengawas seperti itu, Pak. Ya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa ya kira-kira Ibu Ana butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini saya juga masih dalam pikiran saya, Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran sehingga mungkin barangkali Pak masalah ini cukup saya mengalami dan tidak terjadi kepada teman yang lain, Pak. Dan saya akan saling mengingatkan seperti itu, Pak. Wah, ini ide yang sangat bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, dan Bu Ana dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya Pak, amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih atas waktu Bapak dan semuanya. Bila ada saran dan masukan sehingga saya dapat merasakan lega dan istilahnya bisa mengatasi permasalahan saya. Semoga nanti juga akan menjadi guru yang menjadi teladan bagi anak-anak murid saya, Pak. Amin Bu, sama-sama Bu. Jadi mohon maaf nih Pak, kebetulan saya ada janji dengan anak murid nih karena mereka ada latihan upacara. Terima kasih untuk waktunya ya Pak ya. Ya Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak. Wassalam. Iya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam.